Saya ikrar itu. Kalau sampai pesantren rakyat ini bayar, saya pastikan saya bubarkan. Bidikan kami memang orang bawah, bawahnya bawah. Ngopeni yang nggak kopen, menyapa yang tidak tersapa, menyentuh yang belum tersentuh, mengambil orang yang mungkin orang lain tidak mau mengambil. Dan itu pesantren rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan orang luar biasa, Bapak Kiai Haji Abdullah Sam. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren rakyat, sebuah pesantren unik di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Beliau juga Ketua ISNU, Ikatan Sarjana NU Kabupaten Malang. Mungkin kita akan membahas banyak hal soal pesantren rakyat, tapi kita sebelum membahas ke pesantren rakyat, kita ingin membahas soal sosok Pak Abdullah Sam ini. Mungkin perkenalan. Nah, ini kan sosok yang luar biasa menurut saya, dari aktivis, dari orang yang tidak punya hingga sekarang bisa berdampak setidaknya kepada 218 santri pesantren rakyat yang itu gratis. Jadi pesantren dengan sistem gratis. Nah, mungkin pertama kita kenalan dulu Kiai Abdullah Sam. Silakan perkenalkan diri. Lahir dari Sumber Pucung 16 Agustus 1980 ya. 82. Oh, 82 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Sam. Lahir di Sumber Pucung itu tahun 82. Kemudian saya putus sekolah sampai kelas 4. 5 tahun tidak sekolah. Disitulah saya jadi resmi anak jalanan, Malang Blitar ya, naik bis, naik kereta, ngasong. Kemudian saya ditemu sama bule saya namanya Wiwi. Dari ini orang Dilem Kepanjen. Akhirnya saya diangkat ikut GN Nota, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Kemudian itu saya sambil becak 4 tahun di pojokan depannya garasinya Bagong itu. Kemudian kelas 3 SMP saya MTS Al-Khalifah Panjen. Kemudian saya pindah ke jual kopi di pasar Sumber Pucung. Itu mulai tahun 98. Itu saya terus berjuang perekonomian, akhirnya sampai sekolah di MAN 1 Kota Malang sambil mondokkan adik di Anur 1, yang satunya di SMA Negeri, satunya Modes. Kemudian saya dapat kesempatan dari MAN 1 masuk PMDK di UIN Malang, kemudian juga sambil mondok di Sunan Ampel Ali, terus kemudian lulus situ mau pindah mondok di Mas Dudi Mahfud. Waktu itu beliau Ketua MUI Jawa Timur ya, di Mergosono. Kemudian disitulah saya sambil berorganisasi, sambil melatih diri, sambil juga masih punya warung kopi 3 waktu mahasiswa. Terus kemudian dapat beasiswa lagi di S2 di psikologi di UMU, namun tinggal tesis saya tinggal. Kemudian S2 lagi di Al-Qolam sampai lulus, dan sekarang menempuh program doktor di Unisba. Jadi semangat pesantren rakyat itu karena dari saya anak jalanan, kemudian putus sekolah, segalanya itu sering dibantu orang, anak jalanan, anak yang terlantar ya, anaknya orang miskin. Ternyata kalau sama orang kaya itu dikasih SPP saja, dan kemudian anaknya itu punya kemampuan, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang baik lah untuk kehidupan bangsa dan negara. Nah, orang tua apa profesinya, Mas? Orang tua saya itu buruh tani, bukan petani, buruh tani. Jadi
tanah aja ikut namanya Abah Haji Muhammad Yusuf. Dia hanya numpang rumah bambu, kemudian Magersari namanya itu Mas. Jadi orang miskin yang punya rumah bambu, kemudian nempel di tanah orang kaya, tapi mengerjakan apa-apa yang milik orang kaya itu. Sekaligus ada bagi hasil namanya martelu, dapat sedikit ya. Nah, itu karena itu upah kerja aja. Nah, itu bapak saya begitu, anaknya 9, saya ini nomor 6. Saya ini nomor 6. Itu di Sumber Pucung Gus ya. Siap. Nah, lalu pesantren rakyat ini lahir tahun berapa? Lahir waktu 25 Juni tahun 2008. 2008. Itu secara filosofi saya pernah matur ke Profesor Mubidah yang bimbing saya sejak SMA. Saya ikut ke beliau itu, Umi, ini filosofinya adalah 1 abad dari kebangkitan Indonesia. Jadi 08 ada Budi Utomo, 1 abad berikutnya 08 ada pesantren rakyat. Ini filosofinya banyak ini. Oke, dan ketika saya ke sana dulu tahun kalau nggak salah tahun 2008, ya. Itu baru berdiri berarti Mas ya? Itu saya masih kontrak. Oh ya, masih karena kontrak. Orang tua nggak punya tanah, saya kontrak rumah tingkat 1 tahunnya 2,5 juta itu bayar 2 kali karena belum ada kerjaan juga, masih nganggur, warung kopi jatuh. Itu kontrak di depan stasiun Sumber Pucung persis itu, pojok itu lantai 2. Terus itu saya kan inginnya mau ke Jakarta, ya mau aktif lah di organisasi di Jakarta. Sama bapak nggak boleh, tapi karena santri sudahlah enggak apa-apa. Tapi akhirnya itu sempat stres saya 3 bulan. Mau melakukan apa saya itu? Enggak punya warisan, bukan putra kiai, anaknya petani. Ilmu juga pas-pasan, ganteng juga pas-pasan, pinter juga pas-pasan gitu. IP saya itu lulus kan 2,8 nggak sampai 3 gitu. Karena nggak pernah kuliah itu. Terus itu akhirnya awalnya itu begini, awalnya jadi pesantren itu. Ponakan saya itu nggak naik kelas, kemudian mbok dilesno anaknya. Mas saya bilang, ya wes lesono. Gah ngarek gak ngaji. Ya wes ulang ngaji pisan. Itu namanya Yeni Purwati. Itu. Akhirnya saya lesi, kemudian harus nginep di situ dan harus ngaji. Itu santri pertama. Santri pertama, namanya Yeni Purwati. Itu ngaji Iqra saya belum, ngaji taklim, jurumiyah, apalagi sekarang anak-anak sudah setiap tahun juara kitab kuning, ya, Imriti yang lontok. Belum, saat itu masih saya ngaji abata saja saya itu. Kemudian tapi les bayarnya ngaji. Jadi lesnya gratis, tapi bayarnya harus ngaji, anak-anak harus nginep situ. Akhirnya adiknya ikut, misalnya ikut, tetangga ikut, sampai ingat saya betul 61 orang. Bayangkan 4 meter kali 8, santri 61 orang. Itu gimana itu padatnya itu. Akhirnya ada orang jual tanah 10 kali 17 meter, harganya 25 juta. Waktu itu alhamdulillah bisa terbeli. Itu tahun berapa itu pindah itu? 2008 akhir mulai itu, terus 2009 awal saya sudah pindah ke tanah sendiri, tapi bambu. Dari rumah tingkat yang 8 kali 4 tadi kita pindah ke rumah sendiri, rumah gubuk. Dan itu dibuatkan oleh bandar-bandar judi, bandar dadu, bandar main. Rumah saya itu dibuatkan itu, gentengnya dari bapak saya. Yang ngerjakan juga itu. Siapa bandar dadu itu? Adalah wali santri. Karena kampung saya itu kampung stasiun, pusatnya dadu, pusatnya judi, main apa-apa. Banyak preman di situ ya berarti ya. Ya preman di kampung saya itu persis kampung Tasyon, yang megang Tasyon. Terus kemudian di belakangnya prostitusi Suko itu yang terkenal itu. Jadi kami hidup di sana. Akhirnya yang saya rangkul ya putra-putra anak itu, yang membesarkan pesantren ya anak-anak itu. Pada saat itu malah justru orang-orang yang ustadz itu agak sengit sama saya, dikira aliran sesat, karena anak-anak yang saya rangkul begitu. Saya punya gamelan awalnya. Jadi masalahnya di situ.
Siap. Terus sejak 2008 berkembang, sekarang berapa santri Gus? Kalau yang sudah lulus banyak, kalau sekarang yang mungkin itu 218, itu mulai anak pesantren anak SD ya, ada TK 1. Itu pun nggak saya terima, tapi karena orang tuanya sangat membutuhkan secara perekonomian tidak mampu, orang Lamongan, akhirnya kami tampung. SMP dan anak SMA, SMA-nya namanya saya namakan SMA pengusaha. Jadi kami itu walaupun gratis itu lengkap, komputer ada 17 terkoneksi internet, gamelan ada 2 perangkat, alat band juga lengkap, rebana punya 4 perangkat, mesin las juga punya, mobil praktek untuk sepeda motor praktek anak-anak, kolam ikan, kolam lele, kolam mujair, kolam gurami, kolam koi kita punya, kandang kambing kita juga punya. Jadi anak-anak itu tidak keluar itu walaupun nggak ada pagarnya itu tidak keluar karena aktivitasnya full. Siap. Nah ini yang menciri salah satu cirinya pesantren rakyat itu gratis. Nah itu ya, bisa diceritakan. Dan dari latar belakang 218 itu dari latar belakang orang nggak mampu atau seperti apa? Yang banyak fakir miskin ya, saya bilang yatim piatu, anak terlantar, korban broken home, korban perceraian. Ada sih anaknya kiai juga ada. Tempat saya tanya loh, anaknya kok di sini? Jawabnya, ya biar tahu rasanya mondok yang beneran nih. Saya dulu soalnya seperti pesantren rakyat ini. Kalau sekarang kan anak itu tinggal makan, pakaiannya laundry, itu secara prihatinnya kurang katanya si kiai itu. Ada juga anaknya pengusaha. Dia juga, loh kenapa kok anaknya saya ini? Kersane pernah soro, biar siap melarat. Kalau orang sugih itu semuanya siap. Tapi kalau orang melarat itu jarang yang stres banget. Nah, maka anaknya harus ada yang begitu. Terus kemudian dari 218 anak itu ada 3 wali santri yang support kita. Ada yang 300.000, ada yang 500.000. Nah, sisanya itu per bulan kami ya sekitar 90 juta untuk habisnya. Makanya aja minimal kan 2 sak satu hari. Terus listriknya itu 5.000-nya 3. Kemudian ustadznya itu ada 37 ustadz dan guru. Terus kemudian kebutuhan untuk rutinan minggu pahing, ada malam Jumat itu ada yang teman-teman yang orang-orang wali santri yang istilahnya itu mempelajari tasawuf lah, itu kan malam itu juga makan, belum tamu, belum acara-acara macam-macam, itu minim 90 juta. Nah itu pesantren rakyat ini mulai banyak santrinya itu mulai kapan lonjakan itu sampai sekarang 2018? Dari awal itu stabil ya. Dari awal itu awalnya itu di tahun pertama itu cuma 7 orang ya mungkin, tapi yang ngaji banyak. Terus tahun kedua sudah mulai 30 santri, 60 santri, terus hampir ya kira-kira 8 tahun terakhir sudah terbilang ratusan gitu. Siap. Stabil. Tapi kami akhir-akhir ini sudah nggak berani pakai brosur karena takutnya overload, karena kita juga gratis ya, tapi takut nggak kompen. Yang penting kecil ya, buat contoh siapa tahu nanti orang kaya atau yang lain itu bisa membuat model pesantren rakyat yang sekarang sudah ada 133 di Indonesia yang model pesantren rakyat. Nah Gus, 90 juta itu kan uang yang nggak kecil ya, sangat besar. Nah itu gimana dapatnya itu, dan apa pernah mengalami kesulitan keuangan itu gimana Gus? Saya kan penceramah ya di Malang Raya, juga di Lamongan, di Jember, di Nganjuk.
Dengan sebutan siapa kiainya namanya? Kalau di panggung itu untuk cari uang itu, Kiai Sableng itu. Oh iya. Ini untuk marketing. Oh, agar YouTube saya dilihat ini. Ya enggak. Itu begini. Kalau saya bawa gamelan itu kan ya anggap aja senilai sapi satu gitu ya. Orang di Batu di mana itu bisa ditanya. Di instansi kayak di BI di mana di kampus dan macam-macam lah. Itu kalau tidak pandemi itu kami mencapai cukup gitu untuk menghidupi anak-anak karena ya tidak sedikit ya, mungkin orang undang saya itu kayaknya tidak hanya karena saya itu lucu atau ada materi agamanya, kayaknya mungkin juga ingin nyumbang juga ke pesantren dengan cara yang elegan Ya. Itu waktu pandemi saya kan alhamdulillah walaupun gratis itu sudah ada 24 kali kami beli tanah, bangun masjid sudah 4, bangun kelas yang kita wakafkan saja sudah sekitar 6 miliar yang kita. Itu waktu pandemi itu kami sempat menjual aset-aset itu sampai yang sedianya untuk perluasan kelas, perluasan pesantren itu sampai terjual ada kalau 40 kapling untuk bertahan hidup selama 2 tahun setengah. Kami tidak bisa beraktivitas, kami bisa keluar. Tapi wallahu a'lam ya, luar biasa waktu pandemi itu kami didatangi Bu Sodik dari Rumah Sedekah NU itu. Terus kami dikasih sapi, dikasih beras. Kemudian nyusul lagi ada itu yang secara kontinu di akhir-akhir ini sudah hampir 2 tahun namanya Mas Gago Bismalinda yang di Nampit itu. Terus itu 15 per bulan. Itu saya agak ayam. Kemudian ada lagi dari NKKV Pak Abajoni yang sekarang ketua KONI Kota Malang. Apa barokahnya nyumbang saya kayak gitu? Ya mungkin. Itu sudah sekitar 11 bulan. Itu mengiringi 20 sak per bulan. Itu saya mulai bisa membuat kamar mandi sendiri. Mulai terus agak bangunan. Karena kalau dulu kan fokusnya ke makan ya. Jadi pembangunannya itu tidak menjadi utama. Tapi alhamdulillah juga kami buat masjid itu juga tidak pernah kesulitan. Contoh yang Masjid Al-Amin itu dibantu anak Pacitan, kami dikasih uang 600 juta. Orang BI? Bukan? Bukan. Itu orangnya itu minta doa, oleh warisannya itu tanahnya banyak itu laku, terus nanti akan buat masjid itu. Akhirnya dibuat masjid yang tingkat 2 itu pojok. Yang dari BI Pak Aska, kepala BI sebelum ini itu bantu sekitar 400 juta untuk masjid, namanya Masjid BI, Baitul Ihsan itu namanya beliau. Saya samakan dengan Masjid Baitul Ihsan yang ada di BI Pusat. Tapi itu bukan uang BI, uang karyawan, uang pribadi. Oh, pribadi. Uang pribadi dari Pak Aska. Dan 1-2 ada temannya yang bantu, ada yang 5 juta, 3 juta ada. Dan sekarang luar biasa, kayaknya besar, maksudnya 15 kali 15 itu untuk santri 450 untuk kegiatan apapun sekarang terpusat di situ. Keren sekarang. Ngaji macam-macam itu, sholat jamaah. Di akhir-akhir ini kita sangat menjadi sangat signifikan kedisiplinan santri karena adanya masjid BI. Kan Masjid Al-Aminnya ini kan di kampung ya, untuk orang kampung, untuk Jumatan. Masjid Ar-Rafidinya di pesantren mahasiswa, yang satunya ada di Gunung Kawi. Kalau yang di Al-Amin sendiri khusus di pesantrennya yang itu. Rencana lantai 3. Monggo kalau mau bantu. Ini masuk kedaknya lantai 1 ini. Siap Gus. Nah Gus, pesantren rakyat ini yang misi utamanya bagus. Ini kan dengan banyak dibantu orang, ya. Itu kan ya sederhananya, dan ingin juga kembali membantu orang. Nah itu yang tujuan utamanya itu apa Gus ya? Dari memberi makan sampai menggratiskan. Dan kenapa menggratis itu kan kok nggak berbayar aja biar tidak menjadi beban pesantren rakyat? Saya ikrar itu. Kalau sampai pesantren rakyat ini bayar, saya pastikan saya bubarkan. Oh gitu. Kenapa? Satu,
kemiskinan di setiap kabupaten, tidak hanya Malang. Orang Islam yang membutuhkan ilmu agama ini kan sangat banyak. Kalau dulu sebelum ada BPJS, orang miskin dilarang sakit. Sekarang ada BPJS. Kalau ini kemudian semua pesantren ini melambung tinggi, masuknya 30 juta, 35 juta, itu inden ya. Terus kemudian yang termurah 7 juta, 5 juta, 3 juta, SPP-nya per bulan. Saya kira nanti ini kan ada istilah orang miskin dilarang beriman atau orang miskin dilarang jadi ulama itu. Jadi yang mahal itu bagus tuh memang untuk memenuhi keinginan, kebutuhan masyarakat yang menengah ke atas. Nah, yang sedang ini untuk menengah. Bidikan kami memang orang bawahnya bawah, ngopeni yang nggak kopen, menyapa yang tidak tersapa, menyentuh yang belum tersentuh, mengambil orang yang mungkin orang lain tidak mau mengambil. Dan itu pesan rakyat. Dan itu ternyata faktanya banyak orang seperti itu, Gus. Maksudnya? Monggo, jenengan wartawan kan. Data kemiskinan, orang miskin itu disuruh daftar 3 juta, tidak mungkin. Apalagi korban perceraian, apalagi anak ini ikut baik, bapak ibu itu gak ngurus, dia yatim piatu. Paling orang santunan tidak suruh mas, itu pun paling 50.000, itu pun difoto mas, dinaikkan panggung. Untuk siar ya nggak apa-apa lah, tapi kalau saya nggak mau begitu. Ya sudah, saya kira ruang kosong, saya kira yang pesantren gratis juga banyak ya, di Ummul Wahidah, di Bogor juga ada banyak. Cuma ini harus terus dikembangkan karena jumlah kemiskinan, kemudian orang yang ingin ngalim, orang yang ingin belajar nahwu sorof, orang yang ingin belajar Al-Quran gratis, menghafal Quran gratis, saya kira ini banyak. Tapi jangan seperti mercon bantingan, seperti Sinterklas, dibantu tidak. Saya kira dari hulu ke hilir ini anak perlu kita dampingi secara psikologis. Kita punya psikolog 3 loh. Selain saya juga S1, S2, saya juga psikologi, ada banyak di rumah itu. Saya kira orang miskin, orang tidak berdaya itu mau daftar saja ke pondok yang mahal mas. Jangankan daftar, mau melihat pintunya aja takut. Saya berani ngomong begini, karena saya ini pakar kemiskinan. Kenapa pakar kemiskinan? Lama miskin, jadi merasakan psikologi orang miskin, psikologi kemiskinan. Siap. Tapi kalau orang kaya berbicara psikologi kemiskinan itu dari luar. Nah, kalau saya ini kan pakar, mulai kecil makan sulit. Waktu di kampus saja saya itu 1 hari 1 malam makan 1 kali. Itu kalau ada. Tidak jarang saya itu makan 2 hari 1 kali, 3 hari 1 kali. Lillahi ta'ala. Dari pondok ya Mas Duki ke UIN, jalan kaki suatu yang Mergosono ke UIN. Itu jalan kaki menjadi hal biasa. Dan saya minta makan ke Cak Ubed, ke anak-anak yang makan itu. Saksinya banyak Romdon, itu biasa saja. Saya mengambil kitabnya Yai Mas Duki sama namanya Anil itu dijual hanya sekedar untuk beli mie 1, kemudian dikasih air yang banyak dan mengambil intipnya anak-anak yang masak, itu biasa. Itu saya kira jenengan yang diupin pasti mendengar itu. Dan saya tidak pernah malu itu. Untuk itu jangan ada orang di sekeliling pesantren rakyat minimal itu begitu. Untuk itu pesantren rakyat ini tidak hanya ngopeni sate yang dimungkin mas. Kiwotengen itu kalau ada orang ada sayur dari pigeon itu kadang dua pickup loh. Nah, sudah semua masyarakat itu kacau. Kalau ada orang di samping saya nggak ada jamban, bilang ke pesantren rakyat, kita buatkan jamban. Kalau di samping rakyat itu rumahnya mau ambruk, bilang ke pesantren rakyat di Bonkelopo, kemudian di Suko, itu kita buatkan mas. Tapi tentunya tidak sendiri kalau sekarang. Kalau sekarang sudah banyak teman kan, sinergi dengan Profesor Maksud Said, kemudian
teman-teman yang kaya. Mungkin sama juga pernah kan tak mintai, Mas saya mau buat jambannya orang miskin, ingat kan? Nah itu untuk ke sana. Oke Mas, dan dari 218 itu memang ini Mas ya, memang semuanya anak orang nggak mampu ya? Ya, 99%. Itu apa profesi orang tuanya atau bisa digambarkan itu Mas? Yang ternyata banyak yang kelas yang itu tidak tersentuh pihak lain. Yang gitu. jelas ada yatim piatu, ada orang yang memang miskin, kerjanya roges tebu. Nah itu kalau nggak roges tebu kan nggak ada pekerjaan Mas. Buruh tani itu kan kalau nggak ada matun sudah berhenti. Ada yang becak, kita tahu sendiri, orang becak sekarang sudah banyak ojol, banyak ojek online. Kalah, dia mau beli sepeda motor juga nggak mampu, punyanya becak, ya dia becak. Ada yang broken home, ada yang ditinggal orang tuanya ikut mbahnya nggak mampu membiayai, datang ke rumah. Dan itu 25 kabupaten kota yang mondok di kita. Ada Tuban, ada Surabaya, ada Lamongan, ada Magetan, ada Nganjuk, ada Kediri, ada Tulungagung, ada Banyuwangi, ada. Dan mereka berminat karena salah satunya karena gratis itu. Ya, rata-rata begitu. Jadi yang jauh itu kan cukup naik kereta sangat murah sekali. Yang dari Wonosobo itu juga ada, yang dari Kalimantan juga ada anaknya orang miskin. Tapi yang ngirim orang kaya, yang ngirim itu pesawatnya Pak Yainya, kemudian dicangkokkan di pesantren rakyat untuk belajar ngaji sekaligus belajar pemberdayaan masyarakat. Oke, siap Gus. Nah, terus ketika dari pesantren rakyat mereka digodok apa Gus? Agar outputnya itu tidak, kemiskinannya tidak berlanjut, itu apa yang dilakukan pesantren rakyat? Kami itu tidak muluk-muluk sih Mas. Secara agama anak-anak itu harus bisa untuk melayani masyarakat di kampung-kampung, ngimami tarawih, mungkin khutbah. Yang aplikatif yang tahlil, mungkin mimpin istighosa, rela jadi tamin. Namun kami juga setiap tahun rutin kayaknya ini secara kedalaman agama, anak-anak juga selalu juara baca kitab kuning tingkat kabupaten. Bersama pondok-pondok Semalang itu kita selalu juara ya. Artinya secara aplikatif agama itu kita dulukan, tapi juga anak-anak yang mampu itu biasanya kita ajak untuk ikut kelas takhasus. Kelas takhasus itu ngajinya itu 5 kali satu hari, itu sampai jam 12 malam. Jadi banyak itu anak SMP yang hafal imritin, mulak malik saat definisinya, kemudian itu juga bisa, yang hafalkan Quran juga ada. Untuk anak-anak biar kemudian pulang itu secara perekonomian itu mapan, kita banyak laboratorium perekonomian. Yang di SMA itu, SMA pengusaha itu. Kita SMA-nya SMA pengusaha. Anak itu santri saya, itu waktu saya punya mobil apa ya, waktu itu punya mobil ini. Ya anak-anak itu yang bisa nyupir tak suruh nyupir. Lah ini kayak yang nyupiri saya ini SMA kelas berapa ini? Kelas 2, nyupiri saya kemana-mana. Terus perempuan namanya Dea, namanya Rizka, anaknya orang nggak punya juga, tak ajari nyupir. Kita punya sinergi dengan bengkel terdekat, kita sinergi dengan, kita punya kolam lele itu 20 kolam. Bagaimana anak itu mampu memecah lele, kemudian membesarkan lele, menjual lele, ibu-ibunya itu mengajari bagaimana anak itu bisa buat masakan dari lele. Ada mujair, ada gurami, ada kambing, ada bisnis online, kita ada koperasi, ada warung kecil-kecil, terus kemudian macam-macam, ada kablingan. Anak-anak kita libatkan semua. Kita punya mesin las, kita punya mesin singkong, kita punya sepeda motor roda 3 dan mobil biasa untuk latihan neter, latihan ngecat, kemudian juga bengkel. Jadi anak-anak saya harap tidak telat untuk belajar itu, sehingga anak-anak itu secara fisiknya kuat gitu kan, bagus, ngajinya bagus, jamaahnya. Kalau gak jamaah itu anak-anak itu bisa sampai jalan kaki 8 kilo kalau sampai
Nanti kami disiplin juga penting, tapi ayo tidak kita pukul, kita apa enggak, karena itu nanti akan jadi kekerasan. Kita pakai sesuatu yang bisa mendidik lah gitu. Oke. Nah ini ketika 2008 memulai pesantren rakyat itu terbayang nggak Gus, pesantren rakyat akan memberi dampak sebesar ini gitu? Kalau memberi dampak ya saya yakin, karena ini sesuatu yang unik dan sudah sampai diteliti oleh banyak pakar, banyak profesor. Ada kalau 100 profesor lebih yang datang ke pesantren rakyat itu ya, Profesor Ja'far, Profesor Maskuri, Profesor Kuncoro, Ketua Guru Besar UGM, Profesor Haryono Siono, Profesor Mufidah, Profesor Zainuddin, Profesor Abdul Haris, itu kan semuanya pernah, Profesor Imam Suprayogo, ya itu hampir seluruh Indonesia. Karena kenapa berdampak? Kami sejak awal berdiri itu punya semangat literasi, kita punya website, kita punya YouTube, Perak TV namanya. Kalau saya Kiai Sabda. Terus kita punya website, kita punya semangat literasi itu. Jadi apa yang lakukan kita tuliskan. Orang mengatakan suhroh, orang mengatakan itu pamer, tidak ada masalah. Bagi saya, Imam Al-Ghazali juga menulis, Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menulis. Tanpa tulisan itu kita tidak akan berjejak. Saya kira saya bukan siapa-siapa. Saya ingat itu dengan pas ngisi di anak-anak itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kalau bukan anaknya siapa-siapa, ya, maka kamu harus menulis atau ditulis. Nah itu pesantrennya semangat menulis dan ditulis itu terus. Ya terus. Coba kalau orang buka di Google itu pesantren rakyat gitu, itu kan jurnal internasional, jurnal nasional, disertasi, tesis, ya, sampai dipresentasikan ke Belanda, ke Belgia, itu kan itu dampaknya. Kalau besar saya tidak yakin, karena untuk besar itu waktu itu ya, waktu awal berdiri tahun 2008, masa bisa besar sih, wong tanah aja nggak ada jalannya mas waktu itu, tidak seperti sekarang bisa beli di pinggir jalan. Nggak, waktu itu saya mikir bisa memberi makan anak yang ada itu saya sudah cukup, dan itu pun sudah berdarah-darah itu. Iya. Kalau berdampak ya saya yakin, karena banyak tamu-tamu yang udah bertanya kan, dipresentasikan di kesekian kampus. Kampus mana yang tidak pernah meneliti? Unibro ada, kerjasama, UM ada, UNMER ada, UNMU ada, UIN apalagi, Unisma, itu UIN Surabaya, Jember, UI, UGM pernah menulis. Okay. Siap. Terus apa Gus yang membuat Kiai Abdullah Sam ini bertahan gitu sama ini kan perjuangannya kan kayak tadi berdarah-darah itu, dan yang membuat puas itu ketika melihat merasakan hal apa gitu yang itu oh ini luar biasa sekali gitu. Ketika saya melihat anak makan, anak itu makan di lengser bareng-bareng itu, saya menangis mas. Ya Allah, dulu saya tidak bisa seperti itu. Maka ketika saya ceramah dapat rezeki ya macam-macam ya. Rezeki dari mana-mana kan, kalau apalagi sekarang ya oleh Allah Ta'ala, oleh masyarakat dianggap kiai itu kan. Nyuwuk dianggap iso, ceramah dianggap iso. Dianggap aja. Saya itu ya bukan kiai, saya itu ya mungkin ustadz atau dai begitu aja sebenarnya. Tidak sampai yang apa namanya itu seperti Gus Baha, Yai Marzuki yang sangat dalam ilmunya. Tapi saya punya semangat itu. Nah semangat di mana saya mencari ilmu, dan kemudian kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang nggak punya, fakir miskin, anak-anak yang ini adalah umatnya Rasulullah loh. Ini umatnya Allah Ta'ala, ini calon penghuni surga loh. Maka itulah saya menghormatinya itu seperti bagaimana saya ketemu bupati, saya ketemu presiden. Mungkin saya sama bapak aja, Pak Sanusi, siapa aja tamu jam itu saya biasa aja nih. Tapi kalau inilah yang betul-betul menghantarkan nanti saya itu apa namanya, kalau ini secara syariat, ini yang bisa menghantarkan saya ke surga. Dan semangat kemiskinan yang pernah saya alami jangan sampai ke anak-anak. Toh juga nggak pernah kekurangan. Saya yakin kok, nyatanya
gratis bisa beli tanah sampai 24, gratis bisa bangun masjid, gratis juga saya bisa punya rumah, gratis juga punya gedung, punya komputer yang luar biasa. Artinya Allah mendengar itu. Intan surullaha yarsurukum. Artinya menolong agama Allah itu juga Allah akan menolong. Selain man at'ama musliman biti binafsin kataballahu alfa alfi khasanatin. Orang yang ngasih makan orang gratis itu akan diberi kebaikan 1 juta kali lipat. Dicatat oleh Allah itu diberi 1 juta. Oke, siap. Ini semangat saya. Jadi saya yakin nggak tambah miskin. Yakin saya. Oh iya. Nyatanya saya setiap tahun bisa mengumrohkan orang. Kadang 9 orang yang sudah saya umrohkan gratis. Saya juga bisa rutin umroh, mengumrohkan mertua, mengumrohkan istri. Tidak ada masalah. Saya bisa S3, bisa bayar tidak beasiswa. Bisa. Iya, iya. Walaupun utangnya juga banyak itu. Nanti kan kok dewe itu. Siap Gus, ke depan pesantren rakyat itu akan seperti apa Gus? Mungkin akan ada misal cabang pesantren rakyat premium yang berbayar yang mahal gitu, atau gimana mimpinya mungkin 10 tahun sampai 20 tahun lagi pesantren rakyat itu akan seperti apa yang dimimpikan? Saya punya 3 mimpi sih, tapi mimpi ini nggak tahu di siang bolong atau malam hari. Andai kata malaikat Israel itu datang ke rumah saya sebelum cita-cita saya ini terlaksana, itu rencana malaikat Israel itu akan saya suruh pulang dulu. Serius. Mudah-mudahan malaikat Israel mendengar. 1, sebelum saya meninggal itu harus ada 1000 pesantren rakyat di Indonesia sebagai gerakan moral, gerakan gratis. Ini kan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayar ya yang punya uang. Kata bayar itu adalah bagi orang yang punya uang. Tapi juga banyak yang nggak percaya. Nggak ada pesantren gratis itu, yang ada dibayarin orang. Itu kan terserah itu. Kalimat orang yang nggak percaya itu silakan saja. Tapi nyatanya gratis di saya. Pesan anak yang mondok di saya itu gratis, itu yang saya tekankan. Orang tuanya nggak baik, nggak ada modus infak. Bu, ini mau bangun masjid, tolong bantu semen 1 sak, nggak ada. Harapan saya ada 1000 pesantren ya. Yang kedua, itu yang saya ingin itu pesantren itu punya fundraising, syukur-syukur punya bank yang sangat syariah yang bisa menolong fakir miskin. Sehingga fakir miskin itu kalau pinjam apa-apa itu nggak punya agunan, nggak punya jaminan, otomatis nggak bisa pinjam kemana-mana kecuali ke rentenir. Ini kita harus sadar, saya kira. Jadi doakan saya ini bisa kaya raya, nanti bisa buat bank, bisa kolaborasi dengan jenengan. Amin, amin. Yang ketiga, karena tercapainya mungkin saya sudah tua, saya minta kepada Allah, kan gak lama lagi ada mobil terbang itu, ada sepeda terbang. Ya. Saya ingin mengelilingi 1000 pesantren itu dengan mobil terbang. Nah itu ya, cita-cita saya itu nggak keren, cuma itu selalu saya minta kepada Allah, karena itu saya kira nggak sulit, seiring dengan zaman, kepercayaan masyarakat yang percaya, yang nggak percaya nggak apa-apa. Saya kira banyak yang percaya. Saya kira itu. Siap. Saya tidak mau buat premium, buat pesantren yang bayar. Kalau bisa saya ingin membuat pesantren rakyat yang seperti Burj atau yang seperti hotel bintang 5, tapi tetap gratis untuk anak yatim piatu, fakir miskin, dilayani. Begitu saya. Karena itu kita tidak sedang menghormati orang miskin, tapi menghormati apa yang disuruh oleh Allah untuk diopeni di surat Al-Ma'un itu loh, fakir miskin, ya orang terlantar. Ini saya kira tugas ya. Bahkan kan di hadis Rasulullah di wasiat Mustafa, orang nggak bisa masuk surga kalau tidak mencintai orang-orang yang tidak berdaya, apalagi kita bakhil, nggak bisa masuk surga. Di Al-Ma'un ataupun di wasiatul Mustafa juga ada itu, roa itu maktuban ala babil jannati anti mukharamatu ala kulli bakhilin wa akin wa namam bakhil. Jadi saya kenapa optimis ini bisa gratis, Mas? 1, alumni pesantren rakyat nanti akan memiliki kesadaran dari yang keluar itu
oh ya aku harus kembali ke pesantren rakyat. Yang kedua mungkin pengasuhnya ustadznya semakin kaya. Yang ketiga para aghnia yang memiliki, nanti juga akan milih kok, mana ya saya akan bantu kemana itu akan milih. Oh ini hanya untuk ini aja ini. Oh pesantren itu real. Nyatanya kan begitu, saya tidak pernah membuat proposal sama sekali, tapi berkecukupan. Belum lagi ada kebijakan pemerintah, ada undang-undang pesantren yang secara otomatis sekarang ketika data masuk, IJOB punya, Kumham ada, emisnya beres, simbanya bagus, itu akan mendapatkan uang secara otomatis mas dari pemerintah. Belum lagi KIP, belum lagi adanya dana BOS, bisa kita itu gratis. Oke siap. Kalau dalam perjuangannya banyak orang yang iri gitu dan orang yang tidak menginginkan pesantren rakyat besar itu pernah nggak Gus? Saya itu orangnya cuek, jadi berkepala batu, ya gak ngurus gitu mas. Jadi siapa sih orang yang paling disukai di dunia ini? Tidak ada kan satupun. Siapa? Orang yang terbaik di dunia ini siapa? Yang paling disukai orang? Enggak ada. Rasulullah. Masih ada yang benci ya. Diantem orang. 25 nabi itu dimusuhi anak, dimusuhi istri, dimusuhi saudara, tidak dirayakan sama cucu, sama lingkungan. Nabi itu, nabi dan rasul. Dolah itu sopo Abdullah. Jadi waktu itu saya ada itu sekarang di apa itu? Dia menjabat ya, tidak saya sebutkan di Panjang sekarang itu menyiarkan saya itu aliran sesat. Oh ya, yang saya punya gambar. Tapi kemudian Marzuki tidak terima, saya langsung sama teman-teman diekspos di Radar Malang beberapa kali ya. Waktu itu Tugu belum ada ya, terus kemudian diekspos di media umat, profil Abdullah Sam. Akhirnya ternyata saya nggak membela para yai, para ulama, bukan kiai ya, para ulama banyak yang membela saya. Yai Marzuki, pesantren rakyat ini juga Yai Marzuki yang ikut menggagas dan mendirikan. Sekarang yang ngajar siapa? Ketua NU Kota Malang, itu rutinan setiap minggu pagi. Yai Israqun Najah itu rutinan. Profesor Mufida juga ngajar ikut bantu di sana. Jadi orang iri, faktornya saya kira begini mas. Karena saya orang miskin, bukan putra kiai, saya kira wajar. Saya menjadi naik Fortuner, kadang naik Camry, sekarang punya Innova, S3. Saya yakin kalau jenengan paham di perkuliahan manajemen konflik ya, itu pasti terjadi. Karena ada satu potensi yang itu direbut banyak orang. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir ini, yang memusuh-musuh itu sekarang banyak bergabung dan malah membantu. Oke. Orang yang paling musuh itu sekarang justru malah membantu. Ternyata memang ini adalah tugas mulia, ini adalah perbuatan mulia, nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar hadis, nggak melanggar Al-Quran. Jadi akhirnya sekarang mendukung. Orang yang paling musuh itu mendukung kita. Oke siap, terima kasih Kiai Abdullah Sam. Kita banyak belajar dari dampak yang dibuat Kiai Abdullah Sam dan pesantren rakyat ini. Semoga pesantren rakyat semakin berkibar dan semakin banyak menolong orang yang gak mampu tadi. Itu saja mungkin saya banyak belajar. Semoga teman-teman juga seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.